Alhamdulillah, baik Bu Nurul, kita akan melakukan coaching tentang supervisi akademik, di mana Bu Nurul nanti akan melakukan sebuah pembelajaran di kelas Bu Nurul. Nah, pertanyaan saya sebelum kita lanjut, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan, ini standar kompetensi yang digunakan untuk observasi ini apa saja yang bisa Bu Nurul sampaikan? Standar kompetensi yang digunakan bisa kompetensi pedagogis, kompetensi kepemimpinan, kompetensi pengetahuan materi, kemampuan manajemen kelas, kemampuan evaluasi, kemampuan beradaptasi, dan etika profesional. Terima kasih Bu Nurul. Berarti sudah ada 7 kompetensi, standar kompetensi yang bisa digunakan untuk observasi kegiatan pembelajaran Bu Nurul nantinya. Nah, kemudian dari kompetensi-kompetensi ini yang akan Bu Nurul fokus atau dikembangkan oleh Bu Nurul itu kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mengelola kelas dan mengaktifkan siswa. Kemampuan mengelola kelas dan kemampuan siswa ini juga sudah ada di standar kompetensi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya Bu Nurul, kompetensi atau area mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh kami? Kompetensi kemampuan mengajar dalam hal mengaktifkan siswa dalam kelompok. Jadi ini fokus dari Bu Nurul adalah kemampuan Bu Nurul di dalam mengembangkan sebuah pembelajaran yang nantinya pembelajaran ini akan fokus pada bagaimana cara mengaktifkan siswa di dalam kelompok. Pembelajaran Bu Nurul ini menggunakan praktikum sederhana ya? Iya. Ya, baik. Kemudian indikator yang nanti bisa kita lihat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nurul itu yang nanti bisa saya lihat itu indikator yang seperti apa Bu Nurul? Indikator akan nampak pada saat siswa belajar di kelas dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu. Jadi nanti saya bisa melihat apabila area yang ingin dikembangkan nanti siswa itu terlihat aktif di dalam kegiatan pembelajaran, tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa akan menggunakan praktikum sederhana, maka bisa saya lihat keaktifan siswa ya. Keaktifan siswa dari kemampuan Bu Nurul di dalam mengajar. Baik Bu Nurul, terima kasih ya. Ini kita melakukan prasupervisi ini. Terima kasih. Selanjutnya nanti Bu Nurul siapkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati ini nanti muncul dan tercapai di dalam pembelajaran Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul. Adapun tujuan dari kegiatan ini, bagaimana kita nanti mengetahui kelebihan dan kekurangan, yang nantinya kekurangan ini yang akan kita adakan perbaikan, untuk kelebihannya kita adakan penguatannya. Kita perlu analisis. Nah, Bu Nurul, apa yang sudah Bu Nurul lakukan pada saat mengajar di kelas? Saya melakukan sebelumnya kegiatan pendahuluan yang dimulai dengan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, serta pembiasaan membaca atau menulis, persepsi dan motivasi kepada siswa. Selain itu, di kegiatan inti bagaimana Bu Nurul? Kegiatan inti saya mencoba membuat kelompok siswa untuk melakukan percobaan membuat es krim dengan bantuan kantong plastik. Jadi anak-anak ini oleh Bu Nurul diajak mencoba ya, dengan melakukan praktikum sederhana. Setelah mengamati kegiatan mencoba atau praktikum, apa ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh siswa waktu itu? Iya, kami siapkan LKPD dan siswa diajak untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah berdiskusi, mengamati hasil percobaan tadi. Baik, nah, ternyata Bu Nurul sudah melakukan kegiatan praktikum, kemudian mengerjakan LKPD. Nah, kemudian yang ada permasalahan nggak yang ditemui oleh Bu Nurul pada saat kegiatan pembelajaran itu? Mungkin ada anak yang tidak aktif atau bagaimana? Ada beberapa anak yang tidak aktif di sana. Dua orang, Sena dan Nadiro. Sena dan Nadiro ya. Kemudian bagaimana Bu Nurul untuk melihat indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, di mana pengembangan pertama yang diinginkan oleh Bu Nurul itu sebelum observasi itu adalah Bu Nurul ingin area yang ingin dikembangkan adalah kompetensi dalam menyampaikan materi pembelajaran agar murid mampu memahami dan mampu mengerti terkait materi yang diajarkan. Indikator apa yang bisa Bu Nurul tunjukkan bahwa area ini sudah berhasil Bu Nurul kembangkan? Indikatornya bisa dikatakan berhasil? Berhasil apabila semua murid aktif dalam belajar serta menjadi pemimpin dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini kan begini Bu Nurul, dalam pengamatan saya dua orang kan tidak aktif, namun tidak aktifnya itu karena mereka belum bisa membaca lancar. Namun untuk keaktifan sudah nampak di situ, sudah nampak keaktifan dalam pembelajaran. Hanya saja dua orang ini memang kurang aktif karena kekurangan dari mereka, sehingga masalahnya adalah ketidakaktifan mereka itu berdasarkan kemampuan mereka. Dan yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul waktu itu adalah memasukkan mereka ke dalam kelompok yang pengetahuannya lebih tinggi, sehingga mereka bisa belajar menggunakan tutor sebaya. Nah, tentunya
Bu Nurul ini mempunyai rencana aksi, ya, rencana aksi tentang bagaimana aktivitas pengembangan ini bisa terpenuhi ke depan, dan juga Bu Nurul harus dari rencana aksi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kira-kira kegiatan lanjutan apa yang ingin Bu Nurul lakukan dalam rangka pengembangan diri Bu Nurul? Berkomunikasi. Yang pertama, ya. Berkomunikasi anak yang kurang aktif dan mengetahui penyebabnya, serta akan menerapkan pembelajaran yang diintegrasikan pada kompetensi sosial emosional. Tujuannya yang hendak dicapai mencetak murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kapan dilaksanakan Bu Nurul? Dalam 2 hari ke depan setelah dilakukan pasca observasi. Kemudian lainnya? Mencari referensi untuk mencari strategi bagaimana caranya agar seluruh murid lebih aktif lagi, terutama di dalam berkelompok. Dalam pekerjaan berkelompok. Tujuannya Mencetak murid untuk lebih aktif dalam bekerja sama pada masing-masing kelompok. Kapan ini akan Bu Nurul lakukan? Sehari setelah dilakukannya pasca observasi. Lainnya mungkin ada? Akan mengatur waktu dengan optimal agar seluruh rangkaian pembelajaran dapat dilalui dengan tuntas. Tujuannya agar semua rangkaian pembelajaran dapat diselesaikan dan murid dapat menyerap pembelajaran dengan optimal. Dilaksanakannya kapan Bu Nurul? Akan dilaksanakan seminggu ke depan. Seminggu ke depan. Nah, baik Bu Nurul sudah memahami dengan apa atau dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, baik kelebihan maupun kekurangannya, serta area pengembangan yang menjadi fokus pengembangan diri dari Bu Nurul. Nah, dengan ini saya mengucapkan terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan terutama pada rencana tindak lanjut atau rencana pengembangan diri Bu Nurul ini bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah Bu Nurul tuliskan atau rencanakan. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nurul ini akan menjadi lebih baik dan lebih berpusat kepada murid serta banyak bermanfaat kepada murid. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.